Belum putus vonis kasus kematian Yosua Huta Barat yang diduga dilakukan oleh atasannya sendiri, seorang petinggi kepolisian, Verdi Sambo. Kini ada 2 mahasiswa yang tewas akibat kecelakaan yang diduga juga melibatkan aparat kepolisian. Bahkan kejanggalan terjadi dari salah satu kasus tersebut, ada korban yang tewas ditabrak oleh purnawirawan polisi justru yang dijadikan tersangka. Apakah institusi ini belum juga berbenah diri? Lebih dalam akan kita lihat dari kacamata media bersama dengan Standard and Practices CNN Indonesia, Dewi Savitri, dan redaktur pelaksana cnnindonesia.com, Suryanto. Selamat malam, Mbak Desaf dan juga Mas Suri. Selamat malam, Caca. Mas Suri. Mbak Desaf, selamat malam. Baik, Mbak Desaf, kejanggalan ini terlihat dalam penanganan kasus yang ditabrak malah menjadi tersangka almarhum mahasiswa UI. Bagaimana media melihat penanganan kasus tersebut, Mbak? Saya kira ini adalah salah satu di antara rangkaian kasus ya. Ini kasus terakhir saja di antara rangkaian kasus yang menunjukkan bahwa sampai pada saat ini kita mempertanyakan apa yang disebut kepolisian sebagai sikap-sikap yang profesional, yang melayani rakyat, yang mengayomi rakyat, dan bukti dari slogan-slogan yang selama ini keluar seperti Polri presisi dan seterusnya. Karena yang terjadi justru sebaliknya ya. Jadi kesan yang ditangkap oleh publik adalah justru sebaliknya. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal dunia, kalaupun dia melakukan kesalahan ya, sebagaimana yang saat ini diungkap oleh kepolisian, maka kemudian dia dianggap bersalah dan layak ditersangkakan, sudah meninggal masih bergelar tersangka. Satu lagi, bagaimana kasus seorang mahasiswa yang mengendarai motor dan kemudian diduga tertabrak oleh rangkaian kendaraan yang beriringan dengan polisi, juga kemudian kasusnya menjadi begitu ruwet gitu ya, tidak ketahuan ujung pangkalnya, siapa yang bersalah dan seterusnya, dan polisi beberapa kali mengubah posisi penceritaannya, posisinya tentang kasus ini kemudian menimbulkan beragam pertanyaan. Kalau kita sambungkan lagi ke Sambo, kita sambungkan lagi ke Kanjuruhan, maka makin banyak pertanyaannya, dan ini kemudian berujung pada satu pertanyaan besar: apakah polisi benar-benar menjalankan ketentuan undang-undang ketika melaksanakan tugasnya? Apakah mereka mengambil terlalu banyak hak dan kemudian melalaikan kewajibannya? Apakah ini bukan saat yang tepat ya, sudah lewat, tapi daripada tidak dilakukan, polisi harus mengambil tindakan tegas untuk membenahi institusinya ke dalam dan seterusnya. Saya kira itu, Caca. Ini di titik ini publik banyak pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab oleh institusi kepolisian. Yang menarik adalah salah satunya yang tadi juga Mbak Desaf nyatakan bahwa almarhum mahasiswa UI ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka padahal sudah meninggal, dan kejadian yang lucu adalah kejadiannya pada Oktober yang lalu, ditetapkannya baru akhir-akhir ini padahal sudah meninggal, dan dinyatakan oke lah kalau misalkan dia dinyatakan lalai seperti itu ya. Namun kenapa kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Mas Suri, tanggapannya terkait hal ini? Ya cukup mengejutkan ya, Saza, karena ini kan dulu sebenarnya kasus ini viralnya itu karena awalnya itu ada pernyataan dari rekan-rekan korban bahwa pelaku tidak mau mengantarkan korban ke rumah sakit sehingga lambat penanganannya, kurang lebih seperti itu. Padahal saat itu kecelakaan sangat fatal gitu loh. Terbukti tak lama setelah kejadian korban langsung meninggal dunia. Belum selesai kasusnya, maksud saya kasusnya bisa dibilang belum bisa memuaskan publik, tiba-tiba ada pernyataan dari kuasa hukum yang menyatakan justru si korban yang tewas jadi tersangka gitu kan, sangat mengejutkan publik gitu loh. Karena walaupun pada akhirnya kasusnya di stop ya kalau korban tersangka sudah tewas mau diapakan lagi gitu loh. Tapi yang menjadi keheranan publik sekarang ini, mengapa ada seorang yang tewas malah jadi tersangka? Ini yang mestinya dijawab oleh polisi gitu loh, Saza. Kenapa kemudian sudah tewas menjadi tersangka
Menurut pengamat ada yang mengatakan bahwa ini adalah double victim, seperti itu Mas Wuri. Bisa dikatakan seperti itu kah? Benar kalau misalnya double victims karena dia sudah tewas lalu ditersangkakan walaupun memang kasusnya tidak berlanjut karena dia memang sudah tidak ada, tapi mestinya polisi lebih bijak dari awal menyidik kasus ini. Karena bisa dibilang pasca kasus Sambo itu polisi tengah disorot habis-habisan, kasus yang melibatkan polisi sudah dipastikan akan dibahas di media sosial, berujung akan dibahas di media-media mainstream gitu. Apalagi kasusnya yang sangat janggal seperti ini Saza. Kita tentu dalam beberapa bulan terakhir pasca kasus Sambo itu kita mendengar beberapa kasus yang melibatkan polisi. Ada polisi yang menembak polisi di Lampung. Kemarin terakhir ada polisi yang menganiaya warga dengan tombak di Lampung juga gitu loh. Belum lagi kasus-kasus yang polisi menyewa pembunuh bayaran di salah satu daerah di Jawa. Tiba-tiba ada kasus seperti ini. Sebenarnya kasus yang melibatkan polisi walaupun itu tidak janggal, itu pun pasti akan menjadi konsumsi media sekarang ini. Apalagi kasus ini sangat bisa dibilang janggal. Janggal dalam konteks narasi yang dimiliki polisi itu tidak berdiri tunggal. Karena selama ini saja ketika ada narasi sebuah kasus itu didominasi oleh polisi dan tidak ada narasi penyeimbang, maka itu hampir bisa dipastikan kasus itu tidak akan cukup viral. Nah, untuk dua kasus ini kebetulan sama-sama korbannya adalah mahasiswa, sama-sama korbannya tewas, sama-sama diduga melibatkan oknum kepolisian. Pada akhirnya narasi yang disampaikan oleh polisi itu ada narasi penyeimbang dari pihak keluarga dan kuasa hukum. Makanya kasus ini terus dibahas di media sosial karena narasi yang dimiliki oleh oleh keluarga korban dan kuasa hukum itu bagi banyak orang, bagi publik itu bisa dibilang sangat masuk akal, Saza. Makanya ini yang terus bergulir, isu ini yang begitu polisi memberikan narasi terkesan bahwa polisi menutup-nutupi salah satu anggotanya, seperti itu saja. Terkesan menutup-nutupi salah satu anggotanya. Pertanyaan-pertanyaan mengenai apa iya polisi bisa objektif dan juga profesional kalau menangani kasus yang melibatkan oknum atau salah satu anggotanya. Pertanyaan tersebut sangat layak ya Mbak Desaf untuk dipertanyakan lebih dalam. Yang kita lihat dalam berbagai kasus memang terutama ketika menyangkut internal dan korpsnya sendiri, polisi seringkali harus diawasi dengan sangat ketat ya. Yang terjadi pada kasus Verdi Sambo misalnya, selama beberapa hari kita diberi narasi bahwa ada seorang ajudan ya, pegawai tingkat rendah gitu, aparat polisi tingkat yang lebih rendah kemudian melakukan penembakan terhadap aparat lain yang juga tingkatnya kira-kira sama. Tanpa kita tahu apa yang terjadi, baru kemudian setelah pressure-nya luar biasa dari publik terungkap bahwa ternyata mastermind ya yang merancang semua skenario itu diduga adalah justru bosnya, seorang yang punya posisi yang sangat tinggi dalam kepolisian. Dan bahwa hari-hari ini kita lihat sidang-sidang pengadilan menunjukkan mereka yang hadir dalam kursi terdakwa itu adalah begitu banyak orang, menunjukkan bahwa orkestrasi dari upaya tadi menutup, karena ini orang-orang yang sama-sama dalam kepolisian itu ujungnya begitu panjang gitu ya, menunjukkan bahwa memang ada kecenderungan kemudian untuk ketika yang melakukan pelanggaran adalah sesama polisi, ada dugaan untuk melindungi. Kalau pelakunya di tingkat atas, orang yang punya kekuasaan yang sangat tinggi, maka ini bisa merembet kemana-mana. Dan ini yang kemudian juga nampak ya dalam dua kasus yang tadi disebut oleh Mas Suryanto. Kalau Saza, Mas Yuri dan publik sekarang banyak mengikuti kasus tabrakan di Jakarta ini misalnya ya, dalam kasus almarhum mahasiswa Hasya itu, bahkan ketika orang tua menghubungi berada di tempat kejadian dan kemudian menanyakan siapa yang menabrak anak saya, penabraknya seorang pensiunan polisi
mengatakan saya yang menabrak, Bapak mau apa gitu ya. Itu yang kita dengar dari keluarga ya, setidak-tidaknya ya. Kita belum mendengar dari yang bersangkutan, tapi itu yang kita dengar dari keluarga. Ini sangat mencederai rasa keadilan dan etika orang Indonesia ya. Bahkan kalau kita tidak bersalah pun, kita menyebabkan seseorang meninggal dunia, maka kita akan memahami psikologi orang ini ya, terutama karena yang meninggal dunia ada seorang anak yang masih muda, yang mestinya punya masa depan yang panjang, dan ini adalah orang tua yang sedang berduka. Anda bisa membayangkan memberi kalimat jawaban semacam itu di depan si orang tua. Ini menunjukkan beberapa kalangan menafsirkan ini sebagai, ini adalah salah satu bukti di mana aparat itu ketika mereka melakukan kesalahan atau ketika mereka tidak melakukan kesalahan, mereka tidak takut apapun. Ini yang disebut sebagai arogansi gitu. Dan ini adalah salah satu PR terbesar Mabes Polri ya, Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, untuk membenahi situasi ini. Apakah benar di dalam itu aparat arogan di mana saja, dan apa yang akan dilakukan dengan model-model arogansi semacam ini, Saza? Sikap arogansi kepolisian, dan kita ketahui bahwa sebenarnya kasus seperti ini bukan baru kali ini saja, bukan baru 1 tahun 2 tahun kebelakangan ini. Sebenarnya banyak kasus-kasus lain di tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Mas Suri, sebenarnya apa yang kemudian melatar belakangi adanya sikap arogansi yang begitu besar di tubuh kepolisian? Sistemnya kah, budayanya kah, atau apanya Mas Suri dalam catatan media, Mas? Kalau menurut saya, memang selama ini penegakan hukum di internal Polri itu sendiri yang mungkin kurang tegas saja, karena bisa kita lihat dalam kasus Sambo pun, kalau itu tidak kita tentu ingat kasus Sambo itu, kalau memang keluarga dan pengacara Brigadir Yosua itu tidak bersuara ke media, tidak mengekspos kasus ini di media sosial, mungkin besar kemungkinan narasi yang dibuat oleh Sambo CS itu yang kita percaya sekarang ini. Dan bisa jadi bahwa alat bukti, kronologi kasus yang ada di pengadilan itu pun yang mereka karang gitu saja. Kita tidak tahu bahwa selama ini bagaimana penegakan hukum di internal Polri, karena Propam itu sendiri adalah pengawas di internal Polri. Lalu siapa yang mengawasi mereka gitu loh? Ketika memang tidak ada kasus-kasus yang tidak selesai, ada anggotanya yang kemungkinan menyimpang atau tidak bekerja dengan semestinya. Hal inilah yang mestinya diawasi bersama saja. Kita tahu bahwa ada kekhawatiran di pemerintahan sekarang ini, Polri terkesan dimanjakan oleh pemerintah, sehingga mereka cenderung, atau mungkin bagi sebagian pengamat menyatakan bahwa Polri merasa tidak tersentuh, sehingga mereka merasa kasus-kasus yang mereka pelanggaran yang mereka lakukan itu tidak ditangani secara maksimal. Itu aja saja. Presiden Joko Widodo sendiri sebenarnya kan sudah memberikan teguran yang cukup keras dengan memanggil seluruh petinggi-petinggi Polri pada tahun lalu. Mbak Desaf, apakah teguran ini kemudian tidak memberikan efek apapun? Karena kan kasusnya masih terus berjalan ya, ada kasus-kasus baru, arogansi yang tadi disebutkan oleh Mbak Desaf masih terus kita bisa lihat di publik. Apakah sebenarnya perbaikan institusi Polri ini harus kemudian lebih jauh daripada sekedar teguran saja, Mbak Desaf? Perbaikan internal ini saya kira akan butuh lebih dari sekedar teguran presiden ya. Kita tahu beberapa kali juga Pak Kapolri Listio Sigit sudah menyampaikan beberapa pernyataan ya. Misalnya yang kita dengar kemarin tahun lalu ya, Pak Listio mengatakan situasi sedang sulit. Jangan mempertontonkan kemewahan berlebihan, kira-kira gitu ya pada jajaran aparat di bawahnya. Tapi yang kita lihat hari-hari ini, malahan yang terjadi di Cianjur kemarin, kita dengar ada sebuah mobil merek Eropa gitu ya, tanpa menyebut nama, ternyata dinaiki oleh seorang istri polisi, seorang perempuan yang mengaku sebagai istri polisi, ada sopirnya. Ternyata mobil itu harganya sekian miliar gitu ya. Nah ini kan
salah satu, tentu saja bisa saja polisi punya kendaraan harganya miliaran gitu ya, tetapi di tengah seruan seorang Kapolri untuk tidak menunjukkan mewah-mewah dan seterusnya. Ini kan patut dipertanyakan juga sampai di mana tadi seruannya Pak Kapolri itu. Tapi juga persoalannya adalah apakah Presiden, apakah Kapolri sudah mengeluarkan seruan itu. Yang penting adalah implikasinya di lapangan, aplikasinya di lapangan. Bagaimana di lapangan itu seruan itu diterjemahkan dalam bentuk tindakan yang berarti gitu ya, yang meaningful. Kita sudah berkali-kali dengar bahwa untuk masuk ke Akpol misalnya, Akademi Kepolisian misalnya, ada banyak sekali kasus ya, terutama di berbagai daerah, orang tertipu ketika sudah menitipkan uang ratusan bahkan miliaran rupiah untuk masuk misalnya. Ini adalah bagian yang mungkin sejak awal patut menjadi perhatian Kapolri kalau beliau benar-benar ingin menata ulang integritas Polri. Kita juga sudah mendengar bahkan dari saya kecil ya, kalau ada kasus tidak perlu lapor ke polisi. Kenapa? Karena kehilangan ayam akan kehilangan kambing akan kehilangan sapi dan seterusnya. Yang secara mudah gitu ya, itu mengimplikasikan bahwa kalau berurusan dengan aparat itu maka kita justru akan kehilangan lebih banyak. Apakah itu untuk memproses kasusnya dalam bentuk suap atau dalam bentuk apapun gitu. Itu juga patut menjadi perhatian bagian dari kritik publik yang sudah puluhan tahun terhadap institusi kepolisian ya. Yang lain lagi, kalau sekarang era medsos, kita dengar di medsos itu ada hashtag 1 hari 1 oknum gitu ya, untuk meng-highlight ya, menyoroti bahwa ada begitu banyak kasus yang menyangkut seorang anggota polisi, aparat kepolisian. Apakah 1 hari 1 oknum betul-betul itu menunjukkan wajah polisi sesungguhnya? Nah, itu yang perlu sentuhan tangan langsung ya. Dalam hal ini orangnya harus kaliber tertinggi di kepolisian dan dalam hal ini Kapolri. Itu cuma untuk menunjukkan beberapa ilustrasi saja bagaimana kritik-kritik publik itu disampaikan kepada Polri, menyangkut kinerja Polri dan reputasi Polri. Dan sejauh ini kita belum melihat ada upaya yang benar-benar dilakukan untuk menjawab kritik-kritik semacam itu. Upaya yang benar-benar dilakukan belum terlihat. Tadi juga disebutkan bahwa nggak cukup teguran Presiden, seruan Kapolri yang sudah berulang kali. Tadi juga dikatakan oleh Mas Suri, seharusnya penegakan hukum di dalam internal institusi Polri ini benar-benar ditegakkan. Bagaimana kita bisa memastikan maupun pemerintah bisa memastikan bahwa penegakan hukum tersebut benar-benar terjadi, Mas Suri? Saya sedikit mengutip omongan Kapolri yang usai Kepala Satuan Wilayah dan Pati Polri dikumpulkan oleh Jokowi beberapa waktu lalu usai kasus Sambo viral. Kapolri bilang arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Sebenarnya kalau saya lihat dari pernyataan Kapolri ini simpel. Ya sudah, polisi berlaku seperti apa adanya aja, menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nggak usah neko-neko lah, kurang lebih seperti itu. Ketika ada yang lapor, walaupun hanya sekedar kecopetan, ya diproses gitu loh. Kalau memang bisa ditangkap pelaku copetnya, ditangkap. Ini dari hal yang paling ringan saja. Jangan sampai kata Mbak Desa tadi itu, ketika kita lapor karena kehilangan ayam akan bakal kehilangan kambing gitu loh. Terus sehingga terus katanya ada yang lebih memilih lapor ke dukun kalau misalnya kehilangan sesuatu dibandingkan lapor ke polisi, karena lebih percaya ke dukun bisa menemukan. Hal ini kan sebenarnya sebuah sentilan yang cukup keras kepada polisi. Belum lagi tagar 1 hari 1 oknum. Ada satu lagi yang no viral no justice gitu loh. Ini yang mestinya menjadi sebuah teguran keras ke Polri, bagaimana sikap masyarakat sekarang ini terhadap institusi Polri yang mestinya dibenahi. Tidak ada kata terlambat, walaupun menurut saya pasca kasus Sambo lalu dikumpulkannya Pamen dan Pati Polri di istana oleh Jokowi kemarin, mestinya polisi segera berbenah, karena Kapolri sudah
tegas memberikan arahan kepada anggotanya. Tapi sekarang apa yang kita lihat seperti tidak ada perubahan berarti. Masih terus ada kasus-kasus yang bisa dibilang bikin kening kita berkerenyit gitu loh. Orang tewas masih bisa menjadi tersangka. Kebetulan kasusnya melibatkan salah satu anggota mereka polisi ya, salah satu anggota mereka sendiri yang sudah pensiun. Ini kan cukup miris begitu, Saza, dalam kasus ini. Baik, Mas Suri dan juga Mbak Desaf, kita harapkan dan kita akan kawal bersama ya agar perbenahan atau perbaikan institusi Polri ini benar-benar bisa dilaksanakan. Dan selain mengenai institusi Polri, ada juga yang masih ramai di minggu ini, di pekan ini, yaitu uji materi mengenai sistem pemilu proporsional tertutup. Mbak Desaf dan juga Mas Suri, dan pemirsa, kita akan bahas hal tersebut lebih dalam dari kacamata media. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.